Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Kang Mur 97. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, teman-teman silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu yang ada di bawah video ini ya. Di atas deskripsi silahkan teman-teman klik dulu subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa like dan juga share video ini sehingga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan yang lainnya. Oke teman-teman, lanjut saja. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang macam-macam topologi ya, ada banyak. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan penjelasan topologi tree atau topologi pohon ya, kalau bahasa Indonesianya itu pohon. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi diibaratkan ini bisa jadi sebagai karya yang bawah atau bisa juga menjadi sebagai ranting ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Ini adalah materi komputer dan jaringan dasar yang disusun oleh Muhammad Murtado. Pengertian topologi jaringan menurut para ahli. Szymon Maciejowiczki. Nah, pengertian ini sudah saya berikan sebenarnya di setiap materi tentang topologi ya. Kenapa saya ulang-ulang lagi? Karena ini untuk mengingat teman-teman dan juga untuk memberikan pengetahuan lebih ya, karena jika ilmu itu diulang-ulang maka kita akan cepat paham dan juga cepat hafal ya. Jadi jangan pernah bosan untuk mengulang. Pengertian topologi jaringan menurut para ahli. 1. Szymon Maciejowiczki. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Szymon Maciejowiczki adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama yakni untuk saling berbagi sumber daya. Internet adalah salah satu sumber daya yang saat ini banyak digunakan di dalam suatu jaringan komputer. 2. Menurut Djapar Nur Yudianto, adalah suatu sistem yang terdiri atas sebuah beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya seperti printer, CPU, berkomunikasi menggunakan surel, pesan instan, dan bisa mengakses informasi perambahan web. 3. Menurut Umi Proboyekti, adalah suatu sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melakukan tugasnya. Contoh, dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya bisa saling bertukar informasi. Bentuk koneksi tersebut bisa melalui kawat tembaga, fiber optik, gelombang, mikro, satelit komunikasi. 4. Menurut Abdul Qadir, adalah suatu hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. 5. Menurut Ijaz El Said, adalah sebuah sistem di mana terdapat beberapa komputer yang saling terhubung agar bisa saling berbagi informasi dan juga sumber daya yang dimilikinya. 6. Menurut Budi Irawan, adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. 7. Menurut Kristanto, adalah sekelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi sehingga semua komputer yang saling terhubung tersebut bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling menggunakan perangkat keras lainnya secara bersamaan, misalnya printer, hard disk, dan lain-lain. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer secara garis besar adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Penting kita tahu mengenai topologi jaringan komputer sebelum kita membuat sebuah jaringan, yakni ada beberapa macam topologi jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, dan penggunaannya. Beberapa macam topologi jaringan tersebut adalah topologi star. Sudah saya upload materi dan simulasinya, silakan teman-teman dilihat di channel saya, channelnya Kang Mur 97. Topologi ring, topologi bus, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, ini semua sudah saya upload ya materi dan simulasinya, kecuali topologi tree baru saya upload tentang materinya saja ya. Dan untuk
simulasinya di video selanjutnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk terus subscribe channelnya Kang Mur 97 untuk mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kang Mur 97. Dan inilah gambar atau peta topologi. Oh, mohon maaf teman-teman, ini saya salah ngedit ya, harusnya topologi tree teman-teman. Nah, gambar atau topologi tree, mohon maaf tadi saya salah memberikan namanya ya, menjadi gambar topologi mesh. Nah, ini adalah sebuah gambar topologi tree yang mana di sini ada satu server, kemudian menggunakan 5 switch 1, 2, 3, 4, 5 dan menggunakan komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya menggunakan komputer. Adapun jika teman-teman tambahkan, silakan teman-teman tambahkan atau kembangkan materi ini, cara pembuatannya nanti ya simulasinya oleh teman-teman, silakan kembangkan. Saya hanya memberikan contohnya saja teman-teman ya. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Oke. Topologi tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Nah, topologi star dan topologi bus sudah saya upload di video sebelumnya ya, silahkan dilihat kembali. Karakteristik topologi tree: antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Pusat data dan kendali jaringan berbeda dan diatasi oleh hub pusat. Di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Kelebihan topologi tree: dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree: kekurangan topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral daripada topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Inilah kekurangan dan kelebihan tentang topologi tree. Dan itu saja, semoga bermanfaat video kali ini, materi tentang pengertian dan penjelasan topologi tree. Namun sebelumnya saya maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan atau penyampaian materinya kurang dimengerti. Contoh tadi ketika memunculkan gambar topologi tree malah yang muncul topologi mesh di tulisannya ya, harusnya topologi tree. Maka daripada itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian dari Anda atau teman-teman semua sangat butuh kemajuan channel ini. Silakan berikan sarannya di kolom komentar untuk membangun atau untuk kemajuan channel ini. Dan hanya itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia stay di channel Kang Mur 97. Untuk itu saya ingatkan kembali, silakan di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru channelnya Kang Mur 97 dan nantikan video tentang simulasi topologi tree ya. Silakan sebelum untuk mendapatkan video itu silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu ya, agar teman-teman tidak harus lagi mencari channel Kang Mur 97. Karena tapi ketika sudah di subscribe hari ini, maka dan jangan lupa loncengnya dihidupkan ya, loncengnya dipilih tuh loncengnya, ditekan loncengnya agar nanti langsung ada pemberitahuan jika saya sudah mengupload video tentang simulasi topologi tree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.